Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanglet guys. Allah rahasianya manusia dan manusia adalah rahasianya Allah. Terus pundi Gus niki hakikatipun. Allah rahasianya manusia dan manusia adalah rahasianya Allah. Ini kita akan paham tentang dua makalah ini manakala antara Allah dengan manusia itu sudah fana, sudah nggak ada bedanya. Artinya inilah wilayah jatuhnya ruhaniyah sudah ada di makom ahad atau makom musyahadah. Untuk menuju sampai di situ maka ada proses dari dua makalah ini. Allah adalah rahasianya manusia. Kita itu Pak pernah ngalami kalau Allah itu gaib, ya. Walaupun satu sisi kita ada satu keyakinan bahwasanya Allah itu ada, Allah itu wujud, dengan bukti wujudnya selain Allah, karena wujudnya selain Allah yang mewujudkan adalah Allah. Ini proses awal kita ketika saat mengenal Allah. Inilah Bapak Ibu yang kami maksud, kita kenal Allah itu masih sebatas nama. Inilah yang dimaksud golongan am. Golongan di mana kita itu kenal Allah itu nama saja. Nama to'ai. Tapi jangan heran kalau sampean itu tidak akan pernah bisa tahu Allah yang sesungguhnya, yang disebut ada atau wujud. Walaupun ayat dikatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi, hadapkanlah wajahmu ke wajah Allah, yang Allah itu ada di depanmu. Anda tidak tahu, jangan heran. Jangan heran, karena kita kenalnya sebatas nama. Lah, di saat itulah wilayah kita di mana disebut sebagai Allah itu rahasia kita. Allah masih sir, Allah masih gaib pada kita. Kita pada Allah masih gaib. Tak ubahnya seperti halnya contoh, saya ngomong Mbak Desi, saya ngomong Niki Ardila, jujur secara fisik aku gak tahu ketemu. Apakah bisa dikatakan saya menjadi kekasihnya? Nggak bisa, nggak tahu ketemu. Inilah cinta di angan-angan. Kecuali aku sudah bertemu gini, akhirnya tertanamlah kata orang Jawa, tresno jalaran soko kulino, ketemu mangopen. Akhirnya muncul hati, ada sedikit rasa sambungi, rasa seneng menyang si podo-podo kawula, sambungi rasa cinta sama podo-podo, sama-sama tertanam, mereka ketemu. Sehingga jangan heran ketika saat saya itu sholat di pinggirku itu atau di belakangku atau di kiri kananku ada Mbak Desi, aku nggak tahu kalau itu Mbak Desi. Jangan heran,
Karena awalnya belum pernah ketemu. Pasti dalam hatiku menganggap ini orang lain. Pikiranku aneh-aneh, Pak. Jangan-jangan ini pencuri. Wis, enggak kenal ya. Sehingga kita salat sudah jelas Allah itu gak rahasia di depan kita dan di mana kita berada. Kita enggak jelas di sini. Karena memang belum pernah bertemu. Adakah yang namanya anjuran untuk liqo bertemu Allah? Banyak ayat yang mengatakan tentang lekasnya Anda harus lekas bertemu Allah. Bahkan sampai di dalam Al-Quran itu petunjuk-petunjuk ini cara syarat untuk bertemu Allah dikasih. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Lah, ini kita dikatakan Allah itu rahasia. Ketika ini proses terjadi terus sampailah kita masuk pada pengenalan Allah di tingkatan yang selanjutnya. Otomatis Allah sudah mendesain tentang ilmu ajaran yang sudah disiapkan Allah. Walaupun awalnya kita tidak ada angan-angan atau planning. Aku kok kenal Jaya Baru, aku kenal iki, nggak ada planning itu. Tapi Allah gaduk ketemu. Sebelumnya Allah sudah menyiapkan itu, tapi kita tidak tahu. Sebab dalam rumus akal kita nggak ada rencana bertemu si A, kenal si A, kenal si B, nggak ada. Padahal lewat kenal si A dan si B itulah ilmu itu terurai. Jangan ngomong, oh ketepaan, gak ono Pak. Kita masalah takdir Allah gak mengenal ketepaan. Apa ketepaan bahasa Indonesia ini? Kebetulan gak ada. Sudah didesain Allah, sudah dikondisikan Allah. Memang kalau kita tarik ke akal, gak masuk akal jenengan kali kula bisa ketemu. Sebab dulu gak ada hubungan keluarga, saudara kan gak ada Pak ya. Tapi mengapa itu terjadi? Saya Jatim, jenengan Jateng. Kok iso ya? Lu kok mikir ngono? Sutradarai ku wis sudah mendesain sudah. Kita kalau mikir masalah kekuasaan Allah nggak mampu, Pak. Akal ini nggak mampu untuk menerima, nggak mampu. Kecuali coro akal jenengan itu orang sini, saudara saya itu sudah lumrah, sudah lumrah, nggak ada hubungan darah dan apa. Tapi Anda satu sisi nggak sadar kalau Allah itu semuanya menyiapkan itu, menyiapkan. Mungkin mengapa kita tidak menyadari akan hal itu? Karena keterbatasan daripada pelajaran kita, Pak. Akhirnya jatuhlah sampai pada pengenalan Allah yang sebenarnya itu. Mengapa Allah menjadi rahasia kita? Karena kita menganggap Allah itu gaib. Mengapa Allah kita anggap gaib? Pada satu sisi Allah itu ada atau wujud. Karena kita terus menerus
bersikukuh dan atau enjoy saja dalam dalil bahwasanya wujudnya dunia seisinya sebagai tanda wujudnya Allah. Kita berhenti di sini. Sehingga kita masih melihat selain Allah itu wujud yang kita jadikan sebagai burhan atau dalil atas wujudnya Allah. Berarti ada wujud dua. Satu wujud nyatanya selain Allah, kedua wujud gaibnya Allah. Lah ini persoalannya. Satu. Lalu manusia itu jadi rahasia Allah. Artinya apa, Pak? Anda manakala sudah bisa sampai ke musyahadah, akhirnya wujudnya selain Allah di dalam diri Anda, termasuk Anda sendiri sudah fana. Sehingga wujud nyatanya Allah bagi Anda itu sebagai dalil dan burhan, bukti atas ketidakwujudnya selain Allah. Ketika saat itulah detik-detik maka manusia menjadi rahasia Allah. Disebut rahasia, ruhaniyah Anda selain Allah sudah rahasia, sudah gaib. Mengapa gaib? Karena sudah tidak ada. Yang ada, yang nyata hanyalah Allah. La maujudan illallah. Ini yang terjadi. Makanya ditanya, bahasane dohir, ketika saat kita melakukan tindakan apapun, ruhaniyah sampean iku mesti klik bahwasanya yang berlaku semua adalah Allah hidup dalam dirinya dengan itu. Ini terus menerus. Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa, pegang teguh iman yang sudah sampai di situ sampai kapanpun. Ya Rasulullah, sampai kapan saya memegang ini? Dijawab di dalam surah Al-Hijr ayat yang terakhir, ya sampai kau tinggalkan dunia alias mati, begitu. Oke. Untuk yang lain kami persilakan. Masih ada lagi? Ngene iki ambek ngenteni soto dok awak dhewe ngene iki. Dok niku artinya apa, Pak? Anjing toh. Dadi kok sing nglayani dikepukno botol iku nang meja yo jok keras-keras rek engko pecah engko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun Gus badhe nyuwun pangertosan hakikate dawuh wonten Al-Qur'an nek mboten glantung ngeten. Fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah wa ma ya'mal miskola dzarratin khairan yarah. Bilih klentu kula nyuwun pangapunten sematen kemawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fama ya'mal mithqala dzarratin apa? Khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ngeten. Perkara apa yang berkenaan dengan kebaikan sebiji sawi itu pasti dibalas. Begitu juga perkara kejelekan sekecil apapun juga dibalas. Maksudnya apa ini? Ini ada dua hal, dua perkara, yaitu antara kebaikan dan keburukan.
Apa yang dimaksud kebaikan dan keburukan ini yang menjadi inti maksud daripada ayat tersebut. Kita urai dulu apa kebaikan. Yang dimaksud kebaikan di sini adalah Bapak Ibu, secara kacamata hakikat lakuni ruhaniyah yang condong hanya pada Allah. Ini kebaikan. Ini terjadi terlepas terhadap aktivitas jasmani apapun. Perilaku atau amal jasmani yang dilandasi dengan ruhaniyah hati jenengan bijuhdin, zuhud atau makrifat pada Allah, inilah yang dimaksud kebaikan. Yang kedua, yang dimaksud keburukan itu adalah perbuatan apapun yang terjadi pada diri kita tetapi ruhaniyah condong pada selain Allah. Apapun itu perbuatan secara jasmani, ruhaniyah ini condong selain Allah. Menghadapnya imannya ruh itu terhadap selain Allah. Inilah yang dimaksud syarra. Sekecil apapun kebaikan dan sekecil apapun keburukan itu ada balasannya. Balasannya baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Terserah Anda milih yang mana. Gak akan Allah kelalen, terlupa. Ketika si A syar, iki gak dikasih. Dah. Pertanyaannya, bagaimana kita yang sudah duduk di musyahadah? Tadi sudah saya katakan, kalau sudah detik-detik ruhaniyah duduk di musyahadah, akan tahu dan mengerti bahwasanya ketika di panggung itu semua sandiwara. Bagi penonton yang tidak mengerti dan tidak tahu, mesti ku mengatakan mengira gelut tenan, sungguhan. Saya tuh ingat Bu, orang tua saya, tapi zamannya ibu saya ya, mama, mama. Kan papa kan meninggalnya terlebih dulu. Nah, abah itu meninggalnya sekitar tahun 90 Pak Bu. Lama itu meninggalnya kalau nggak salah 95. Zaman abah nggak ada TV, nggak ada. Sebetulnya sudah ada TV, cuman tidak bisa beli TV, bukan TV tapi TV. Dulu itu TV, gak TV ngono, nggak TV. Zaman ketika mak saya itu ada TV tapi hitam putih. Lah, di situ ingat Pak, sampean ada di TV ku ada acara tinju ngono ya. Itu saya ingat. Mak itu nek tak setelno TV mesti ngeten. Saknone iku ditempilingi lho, gitu lho sakno ngono. Padahal iku guyon. Temen apa guyon, Pak? Guyon. Tapi bagi kita yang tidak mengerti mesti mengatakan itu sungguhan. Loh, memang nyatanya sungguhan. Tapi bagi Allah
Guyon apa sungguhan? Guyon. Sebab sing ngelakokno tangane nempel iku sapa? Bagi yang tahu Pak mesti ngomong guyon. Makanya di sini banyak orang dibelah menjadi dua. Satu tahu kalau di panggung itu sandiwara. Siapa yang tahu? Ya mereka sang yang berperan atau mereka-mereka yang menjadi sutradara. Mereka yang diperankan Pak itu tahu kalau itu guyon. Di mana letak tahunya? Ketika dia ada di belakang panggung sandiwara. Tapi bagi kita yang di depan sandiwara, sungguh mengatakan itu sungguhan. Makanya jangan jadi penonton saja, jadilah pemain. Jadilah pemain. Pasti pemain itu akan dikasih petunjuk oleh sutradara. Nanti kau peranmu gini. Itu kasih petunjuk seperti itu. Tahu kalau itu guyon itu. Jadi yaitu tadi semua apapun akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sesuai dengan isinya. Iya, di belakang ada kami terima. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Kuson. Iya. Halo. Iya, halo, sudah masuk di sini. Silakan. Kok suaranya? Sudah bisa kami terima di studio kami, Pak. Suaranya suaranya mantul suaranya. Suara mantul. Halo. Rekam. Iya, halo Pak, bisa diterima? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, Guson, sorry Guson. Ansor, oh saking Pasuruan. Nggih, Rembang. Sorry, Gus Wasin ini lho, Guson. Iya, apa yang ditanyakan? Izin wal faizin, Guson. Iya, sama-sama. Langsung pertanyaan Bapak. Gus, kula nanti kirim WA ping kali, anak kula badhe PA langsung. Ya, terus? Kapan jenengan saged ngoten lho langsung nyuwune benjing Gus. Napa wedal? Wis nganu to aku. Ya. Sabtu tanggal 29 jam 5. Oh, 29 Gus. Ya. Oh, nggih. Terus mangke kok posone sasi maling ngoten Gus nggih. Nggih rapopo wis manut. Oh, nggih. Manut Nggih, aku kula nyatet. penak. Sabtu jam gangsal Gus nggih. Nggih, Sabtu jam gangsal. Dasar kula rampung dugi ngriko. Nggih. Kula rantos klesetan nang masjid niku kali. Nggih. 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 Matur nuwun Gus. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, di belakang silakan. Ada yang bertanya, monggo. Sabtu tanggal 29 besok kita sudah aktif yang rutinan ya. Setiap Sabtu bisa kita buka kembali.
Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Hongkong, Gus. Oke, Hongkong. Nggih, silakan. Nggih. Waktu saya zuhud, habis zuhud kan saya ketiduran. Ya. Nah, saya dapat mimpi kepanggih alih panjenengan. Nggih. Nah, di dalam mimpi itu jenengan ini manggil saya. Manggil saya gini, Yul kesini gitu. Jenengan kan tahu nama saya. Tahu. Terus ya, nah saya jenengan, terus saya diajak jenengan ke rumah lah. Terus jenengan itu ngasih saya kipas gitu loh. Ngasih napa? Nah, kipas. Kipas. Pas, nggih. Lah dikasih kipas itu jenengan bilang gini, rasa ngomong-ngomong ya ngono. Jenengan bilang seperti itu. Lah setelah itu saya diajak ke dapur Gaya Baru ke belakang. Iya. Lah di situ jenengan bilang gini, aku siki gawe jamu itu, jenengan bilang gitu. Lah saya kan tersenyum toh, jenengan bilang gitu. Lah terus saya tanya, saya cuma bercanda waktu saya menjawab, jenengan bilang aku saiki gawe jamu gitu. Terus saya bilang gini, oh saya promokan di Hongkong Tagus, saya bilang gitu. Dan jenengan bilang, ya monggo ngono. Terus abis itu saya bangun lah, saya kaget. Kata, ini terjadi sekitar tanggal 29 Ramadan. Iya. Nggih. Ya itu saja, minta mutasabihatnya gimana. Matur suwun, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Zuliet ya, yang ada di Hongkong. Memang selama apa yang sudah kami sampaikan terhadap panjenengan tentang pengajaran Dinul Haq itu laksana jamu. Sifat jamu itu untuk menyembuhkan, memberikan stamina terhadap rohaniah Anda. Jamu itu kan asal muasal, bisa dikatakan jamu itu statusnya sama dengan obat. Munculnya itu asbabun nuzulnya, sebab ada indikasi penyakit. Gak mungkin jamu itu akan muncul jikalau tidak ada penyakit. Kullu da'in dawaun. Setiap penyakit yang muncul mesti ada jamunya, ada obatnya. Dan ini tidak terlepas dari panggilan. Jenengan dipanggil itu laksana orang yang dipilih oleh Allah untuk menerima jamu ini, yang jamu ini nanti akan menyembuhkan dirimu dan orang lain. Bentuk kau memberikan jamu orang lain, bentuk Anda membuat ormas atau kumpulan atau grup untuk membahas Dinul Haq. Ini termasuk Anda mempromosikan jamu. Terjawablah sudah bentuknya jenengan membuat satu komunitas di Hongkong untuk ngaji. Ini pun termasuk. Dan atau Anda membuat status di teman-teman Hongkong berbicara tentang masalah Dinul Haq ini. Berarti Anda telah memberikan, mempromosikan jamu untuk beliau-beliau yang membutuhkan. Ini maksud daripada mukasyafah yang Anda terima. Sebab di dalam mukasyafah setiap kejadian itu pasti ada maknanya, Pak Bu. Ada artinya. Arti mutasyabihatnya, arti musyahadahnya masing-masing. Yaitu tadi. Anda kupanggil, itu laksana Anda dipanggil Allah. Bentuknya Anda dipanggil, hatimu itu greget, ya,
oleh gretek sebab cocok apa isi materi itu. Mencari kau datang akhirnya. Datangnya bentuknya dua, Pak. Pertama langsung di Ponpes, kedua masuk di dalam channel Ponpes Jaya Baru dan hatimu tidak apa? Kanok leren-leren ini apa? Gak ada henti-hentinya, condong pingin nyetel terus karena ditengarai cocok ning hatimu. Tidak melihat pagi, siang, sore, malam. Ada yang seperti itu, Pak. Padahal ini masih tingkatan ilmu. Apalagi nanti diteruskan di laku. Lawang di ilmu aja sudah ada tanda-tanda raose, rasanya itu adem. Apalagi Anda langsung terlibat ngelakoni. Wah, tambah nyaman. Tambah nyaman. Nah, kalau sudah seperti itu, jamu sudah mengobati hatimu, maka selanjutnya kau promosikan. Ini enggak ada jauh berbeda dengan Anda setelah mendapatkan kalimat dan kau bawa pulang, kau sampaikan terhadap umat di sana. Persis seperti itu. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surji dari Tangerang, Pak. Tangerang, nggih. Yang saya tanyakan begini. Pertama, saya ini pernah mimpi bahwasanya saya itu sudah mati. Orang Jawa bilang wis diujur ring alor, ditunggu anak saya yang nomor 2. Waktu itu dalam mimpi saya melihat jasad saya sendiri. Iya. Itu pertama. Kedua, saya penasaran sekali dalam surat Ar-Rahman. Kalau tidak salah itu ada 79 ayat. Yang satu ayat itu yang bunyinya begini, fabi'ai ala irobikum atukadiban, yang arti hai setan, jin dan manusia, nikmat apa yang engkau dustakan. Yang ketiganya, saya pernah baca Al-Quran itu selalu merinding. Pertama saya pernah baca Yasin di balik papan itu tahu-tahu merinding. Yang kedua saya baca Al-Quran di Sanggrahan ini juga tahu-tahu merinding. Yang ketiganya di Tangerang sendiri saya juga baca tahu-tahu merinding. Minta tolong penjelasan apa arti semuanya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, Gus. Oke. Ketika saya mau berangkat ke sini, saya sholat syariat, saya baca surat Al-Ikhlas itu tahu-tahu menangis dengan begitu saja. Gitu. Semuanya tolong dijelaskan apa arti semua itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi jenengan mati. Kata orang Jawa sudah di ujurno ngalor lah gitulah. Mengapa tidak diujurkan ngulon? Karena kiblatnya ada di barat. Jawaban secara syariat seperti itu. Artinya orang itu tidak akan berhenti rohaniyahnya berkasih mesra terhadap selain Allah manakala dia itu keakuannya belum matikan. Rasa keakuan dirinya itu selama masih muncul, maka selama itu dia tidak akan berhenti berkasih mesra terhadap selain Allah. Gak akan pernah berhenti. Sampai Allah mengatakan alhaakumut takatsur. Jikalau ruhaniyah kita terus bermegah-megahan dengan kesenangan dunia,
itu akan menjadikan ruhaniyah selama-lamanya lalai pada Allah. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai kita mati. Itu mengandung pengertian mimpi sampean, lekas dan lepaslah keakuan kita. Sebab jikalau itu tidak lekas kau lepaskan keakuannya, apa yang terjadi dalam ruhaniyah Anda akan selalu beriman kepada selain Allah dalam hal apapun. Bahasa lesan saja kita akan mengatakan Allah, tapi bahasa ruhaniyah kita tidak, Pak. Contoh, kita sudah beriman pada Allah dengan pembuktian kita juga sholat, zakat, puasa, haji. Bahasa fisik, bahasa dohir, bahasa lesan itu dituangkan pada Allah. Tapi ruhaniyah kemana? Imannya. Dihadapkanlah, diuji kita lewat istri, lewat saudara, lewat suami, lewat anak, terkait apapun. Pasti kita akan menuduh terhadap istri ataupun anak yang melakukan itu istri atau anak. Ayo, nggak percaya? Coba. Istri ngamuk-ngamuk, banting piring, rawan. Pastilah ruhaniyah kita menuduh yang banting adalah istri. Nanti jatuhnya ruhaniyah sampean iku mangkelnya sama siapa? Istri. Pasti ruhaniyah beriman yang membanting piring adalah istri. Ini manakala dalam diri kita selain Allah masih mendominasi. Itulah sifat basariyah. Sehingga pesan Syekh Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, lekas dan cepatlah lepaskan sifat basariyah dalam dirimu. Iku maksudnya supaya ruhaniyahmu itu betul-betul bisa sambung ketemu Sang Yang hidup. Itu maksudnya di situ. Pertama. Yang kedua, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Aku tak ngomong menungso. Saya tak bicara manusia. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Ini diulang-ulang, Pak ya. Di dalam surat Ar-Rahman. Ini mengapa ayat ini selalu diulang-ulang? Mohon maaf, selama ruhaniyah kita belum kenal Allah yang sebenarnya, selama itu kita akan mengingkari, mengkhianati kenikmatan yang diberikan Allah. Contoh ini. Dulu sudah saya katakan sering bahwasanya kita itu selalu dilayani Allah dalam hal apapun. Tidur ditidurkan urip, ya, hidup Allah. Kita bangun dibangunkan Allah, kita ke kamar mandi dituntun Allah. Kita mandi, sikat gigi, bahkan apapun itu selalu dilayani Allah. Buktinya hidup pada diri Anda. Wadzahiru wal batin huwa. Dia hidup itu ada di zahirmu, ada di batinmu. Dengan begitu jasmani itu bisa melaksanakan aktivitas. Anda pakai baju juga dibajani Allah. Sampai Anda makan masih dilayani terus Allah di situ.
Inilah kita tidak merasa, tidak punya keyakinan bahwasanya kita selalu dilayani Allah. Enggak ada. Ayo kita hitung, Pak. Nafas, mata melihat, telinga mendengar. Kita hitung itu. Coba kita hitung. Kita nggak pernah ngitung-ngitung itu pada Allah. Tidak sadar kalau itu adalah bentuk layanan Allah. Tetapi kita selalu mengkhianati. Bentuk pengkhianatan kita kepada Allah adalah tidak ada rasa iman kalau itu yang melayani Allah. Luar biasa. Nanti jatuhnya manakala kita mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, ngamuk-ngamuklah kita. Wis apa? Kita sebetulnya pada saat itu nggak ada benernya sama sekali kita. Nggak ada benernya. Sehingga mengapa antara penghuni surga dan penghuni neraka lebih banyak penghuni neraka di situ. Selalu mengkhianati nikmat Allah. Nikmat apa lagi yang harus kita khianati lagi? Umpama ini Allah berkata, Allah wis pegel, Pak. Allah pegel. Diambillah napas sampean kira-kira 1 hari 1 malam 24 jam, diambil 5 menit aja. Bagaimana Anda? Mau? Ayo. Gak mau. Siapapun tidak mau, Pak. Udah, saya punya pesawat, Pak ya. Tak kasih kau pesawat 1. Tapi kau jangan ambekan 10 menit. Tak plester. Tak plester cangkemmu, irungmu, kau oleh ambekan. Tak 10 menit tak kasih pesawat. Ayo, siapa yang mau ngajung? Seperti itu nantinya. Enggak ada, Pak, yang mau, enggak ada. Enggak mau, enggak ada. Enggak ada yang mau. Loh, padahal kita 1 hari 1 malam 24 jam dilayani Allah tanpa tanpa bayar. Gratis. Itu loh, kita masih minta yang lainnya. Yang satu kita belum maksimal olehnya bersyukur, bahkan tidak bersyukur sama sekali, minta yang lainnya. Pantes? Gak pantes menurut saya. Makanya mengapa ahli syuhud itu malu bila mana berdoa? Karena sudah tidak terhitung lagi layanan Allah setiap saat dan waktu yang kita terima. Begitu, Pak. Jadi maksud daripada ayat itu dalam surat Ar-Rahman, mengapa kok sering disebut? Karena kita terlalu sering mengkhianati nikmat Allah. Diperingatkan Allah, peringatkan Allah. Dah. Yang terakhir, yang ketiga adalah masalah membaca Quran, merindinglah itu. Hal ini biasanya terjadi pada seseorang ruhaniyahnya itu frekuensinya sudah punya frekuensi sambung pada Allah. Idza tuliyat ayatuhu zadat imanuhu. Idza quri'al Qur'an, ya baik, wajilat qulubuhum. Surat apa ini, Pak? Ya? Ketika disebut yang nama Allah itu, bergetarlah
hati ini. Maksudnya apa? Ketika ruhaniyah ini melihat tanda-tanda Allah di situ, maka gemetarlah ruhaniyah ini. Maksudnya apa? Ndredeg jenengan itu karena nikmatnya disitulah, sehingga rasa ruhaniyah itu sangat ngejer atau bergetar bertemu Allah. Ketika ayat-ayat itu dibacakan, maka zadat imanuhum, imannya bertambah otomatis. Maksud mutasabihatnya, ketika Anda membaca itu bergetar hati Anda, itu maksudnya apa? Inilah yang kumaksud ahli syuhud itu ketika melihat tanda-tanda Allah langsung condong ruhaniyah padanya. Ini maksudnya wajilat kulubuhum, bergetar. Maksudnya karena apa? Ada frekuensi yang sambung sama Allah. Akhirnya ya udah. Kalau sudah di wilayah ini, maka selain daripada Allah, di dalam diri Anda tidak akan pernah berharga, nggak berharga. Sehingga inginnya Anda terus berlarut-larut bercinta padanya. Otomatis Pak, ngeten niki. Dan semuanya itu awal muasal, asal muasal, tidak terlepas dari pengkondisian Allah di dalam dinul haq. Di situ ada Pak orang nangis macam dua ketika mengaji. Ada menangis karena memang frekuensi sambung pada Allah, ada menangis karena besok ditagih utang, sekarang belum bisa membayar. Cuman pertanyaannya, pada saat itu dulu jenengan itu sudah di dinul haq apa banyak utang? Kari ngono tok mawon. Tapi kula husnudzon karena pancaran ruhaniyah jenengan pada Allah ada frekuensi yang sambung frekuensi. Jam 7 lebih pun sarapan nggih. Sampean sing sampun nggih. Nggih, ada lagi Pak? Oh enggak. Kula niki ngenteni soto dok. Soto dok. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Nggih, ngapunten sanget Gus niki kula badhe tanglet. Di wekdal kula tesih teng griya mrika Bojonegoro bilih di wekdal rakyat kula sakit di ruang ICU. Kula badhe salat asar lajeng kula ngaos. Dan niku di waktu ngaos niku awal surat niku wonten tiang mlebet kalih Gus, dados tiang kalih niku jaler kalih estri. Dados ngoten surat akhir kula nggih nyata niku sumerep tiang edet. Niku akhir surat niku kula badhe niku pun mboten wonten. Niku sejatosipun nika napa Gus? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini urusan dengan ghaibul makhluk, ghaibnya makhluk. Kalau bertanya dua orang laki dan perempuan itu sebenarnya siapa? Ini oleh karena itu ada kaitannya dengan kasyaf atau ghaibul makhluk, maka boleh itu diartikan sebagai utusan Allah.
apa maksud daripada Allah mengutus utusannya untuk datang terhadap dirimu? Saya boleh tanya, Bu? Boleh tanya? Adakah pembicaraan antara jenengan dengan dua makhluk itu? Tidak ada. Di wekdal kula ngaos. Dalam Mboten wonten pembicaraan piyambakipun niku lenggah teng samping kula ngaten. Oke. Berarti intinya nggak ada pembicaraan. Mboten. Yang kedua, apakah jenengan itu sampai sekarang masih imut wajah beliau? Wajahipun ingkang jaler nggih. Alhamdulillah tiyang sae ingkang estri nggih sae. Mboten wajahipun Nggak, maksud saya jenengan sampai sekarang tasih imut gambaran wajahipun? Nggih. Oke, udah. Gini Bapak Ibu, ada kalanya ketika saat kita dimasukkan Allah di gaibnya makhluk itu, sekarang lalai, ada kalanya teriang-yang, imut, sama dengan kejadian ketika jenengan waktu kecil. Sampai sekarang masih ingat kejadiannya itu. Ada kalanya sampai tidak pernah ingat. Ya, tidak pernah ingat. Lah, yang maksud ku bahas ini adalah yang ingat. Makanya saya tanya, jenengan masih ingat? Urusan jenengan mengatakan itu orang baik itu sudah maklum. Maklum. Cuman yang saya tanyakan, sekarang jenengan masih ingat gambaran orang itu atau enggak? Masih ingat. Oke. Karena dengan saya cara bertanya seperti ini supaya tidak salah saya menjawab arti itu semuanya. Kalau pada diri saya kejadian dulu waktu kecil hari Selasa Wage, ya, saya pernah ngalami kejadian yang sampai sekarang tidak pernah aku bisa lupakan. Apa? Beldek tak papak. Tahu beldek? Beldek tak papak alias coro saya itu kesabapan beldek, coro-coro mriki. Hari Selasa Wage. Sehiling. Dah. Sama dengan jenengan kali kula. Ada momen-momen yang tidak bisa kita ingat, tidak bisa kita lupakan. Mancing gak oleh lah kok mulih keri, kerambai keri. Wis kejadian sing longko. Nah, udah, kita kembali kepada jenengan tadi. Kalau toh sampai masih teringat akan wajah beliau, itu satu koneksi dengan apa yang sampai terkaimani bahwasanya itu adalah orang yang soleh dan solihah. Siapa itu? Inilah Bapak Ibu yang kumaksud warid minallah yang sifatnya itu adalah visi dan misinya adalah di samping menuntun Anda untuk sampai pada Allah dan menjaga Anda dari kepentingan hawa nafsu. Kok umpama gambarannya tadi sampeyan satu orangnya menyeramkan, ya, terus sampai ingat sampai di sini menyeramkan. Beda jawabannya. Beda. Itu berarti larinya ke ahli hijab. Ahli hijab. Lah, apakah beliau itu sampai sekarang masih ada pada diri jenengan? Secara syariah saya jawab ada. Ada. Selama jenengan ini terus menerus berpegang teguh, memegang teguh tali Allah. Kalau saya tingkatkan ya,
pemahaman ini dalam bentuk keahad. Siapa itu? Jangan melihat gambar bentuk fisik loh ya. Siapakah guru-guru akhirat kita? Ternyata jawabannya hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa pembimbing kita? Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Saran saya, udah kita kembali kepada surah Al-Baqarah ayat 256. Apa intinya? Pegang teguh taliku, kata Allah. Pegang teguh taliku. Selama kau memegang teguh taliku ini, selama itu kau tidak akan terputus padaku. Wong gejokan terus. Begitu. Oke, ada lagi? Monggo. Ya, di jalur telepon 082 141 295 309 bisa untuk menghubungi manakala Anda bertanya, silakan. Tak tunggu, ada. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya Gus? Ya. Dari Jember. Dari Jember. Langsung Ya. apa yang ditanyakan Bapak? Gus, saya kan sering nyimak pengajian Gus Molahson, ya. Ya. Saya lakukan yang namanya zikir sirul asrar itu, Gus. Ya. Kok akhir-akhir ini ya, Gus, ketika mau lepas dari zikir sirul asrar itu, Gus, Ya. secara refleks itu muncul kalimat itu, Gus. Kadang-kadang la haula itu, Gus. Ya. Terus itu lagi, Gus, kadang muncul la ilaha illa ana itu, Gus. Nggih. Gimana ya, Gus? Kok muncul kayak gitu ya, Gus? Gitu ya. Oke. Iya. Tapi Sudah? secara refleks itu, Gus. Secara refleks, nggih. Iya, iya. Sudah? Mohon penjelasannya, Gus. Oke. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Jember. Mengapa ketika saya mendawamkan atau memfungsikan fungsi daripada dzikir sirul asar, muncul beberapa hal. Beberapa hal diantaranya adalah la ilaha illa ana, atau muncul la haula wala quwata illa billah. Begini, Pak, memang kalau kita lihat fungsi daripada adzikru bisiril asr adalah pertama nafi isbat, ya, menafikan dan mengisbatkan, menafikan selain Allah dan mengisbatkan, menetapkan hanya Allah, dan atau membersihkan sesuatu. Kalau ini sudah terjadi, maka yang kita terima adalah pensucian atau kebersihan. Kita lihat mengapa, apa arti la haula wala quwata illa billah. Di situ kita sudah tidak ada iman kalau keadaan apapun, kekuatan apapun dari makhluk, nggak ada. Semua itu illa billah. Itu secara otomatis, Pak, ya.
secara otomatis ketika kita memfungsikan su'aul basirah menuju ainul basirah, itu la haula wala quwata illa billah, fungsinya terjadi pada diri kita. Bahkan di situ akan memunculkan la ilaha illa ana. Artinya penetapan, pengisbatan di situ pasti terjadi. Niku secara otomatis, Pak Bu. Inilah yang dimaksud Rasulullah dalam satu hadisnya, anta budallaha ka'annaka taroh. Ini ketika saat Anda ini menyembah kepadanya, seakan-akan kau itu bisa melihat Allah. Wa illam taroh, tatkala kau tidak bisa melihat Allah, kau masih merasa ada rasa kalau selalu dilihat Allah, dilayani Allah. Inilah muraqabah namanya. Inilah fungsi daripada tanda-tanda su'aul basirah, itu sudah jalan. Nanti kalau sudah ainul basirah, jawabannya la ilaha illa ana. Kalau sudah la ilaha illa ana, meneng Pak, meneng diem, gak nerimo pertanyaan, meneng jegideg, diem. Diajak bicara ya moh, sudah nggak bicara. Ruhaniyah terhadap selain Allah sudah nggak bicara, diem terus, diem. Ruhaniyah, jadi nggak bisa kau ajak bicara dengan selain Allah. Makhluk itu sudah tidak bisa kau ajak bicara, nggak mau. Ruhaniyah mau dijak bicara terhadap makhluk itu nggak mau. Hanya bicara terus hanya pada Allah. Tiap hari dia bicara, tiap saat hanya bicara pada Sang Yang Tunggal. Ini pembicaraan nih. Itu tadi. Anda faham ini langsung tes kabeh. Boleh secara jasmani lesanmu bicara pada sesama makhluk, tapi ruhaniyahmu tidak mau. Ini biasanya terjadi pada seseorang lesan jobo, lesan dohir, ada kalanya tidak mau bicara pada selain Allah, menengai. Ada yang terjadi seperti itu. Makanya memaknai khalwat uzlah itu umpama orang dulu itu sudah tinggalkan keramaian dunia baik secara lahir, lebih-lebih secara batin. Udah. Apa alasan beliau dulu tidak mau bicara pada orang lain secara fisik, tinggalkan pergaulan dengan sesama. Udah kita sering menyendiri, yang asalnya biasanya itu ke masjid, tidak mau ke masjid. Itu semata-mata untuk menjaga lesannya ruhaniyah biar tidak terpengaruh dengan selain Allah. Hanya itu sebetulnya itu. Paham nggih? Pertanyaan, apakah salah orang yang seperti itu? Tinggalkan terhadap sosialisasi sesama manusia. Saya tidak berani menyalahkan karena itu yo karepe Gusti Allah. Karena ada dua bentuk. Satu, hanya menjaga ruhaniyah, tidak mau bicara terhadap selain Allah, walaupun secara jasmaniyah masih bicara dengan selain Allah. Yang satu dohir batin wis moh, sudah tidak mau lagi komunikasi dengan manusia.